Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebun berkah yang berbahagia dimanapun sahabat kebun berkah berada. Jumpa lagi di channel Junediono Kebun Berkah. Channel yang menginformasikan terkait dengan ini nih ya. Ini ya, informasi pertanian, kehutanan, perkebunan, wisata, suka robot yang merupakan pelatihan bagi anak-anak usia 4 tahun sampai dengan 19 tahun terkait dengan robotika, coding, animasi, web programming, serta artificial intelligence. Silakan bagi anak-anak yang usianya tadi disebutkan dan ingin mengembangkan hobinya, bisa mendaftarkan segera di Sukarobot Academy Bogor. Nanti alamatnya berada di deskripsi video ini ya, sahabat kebun berkah. Dan alhamdulillah di bulan April 2026 nanti, insya Allah tanggal 18 sampai 19, akan diselenggarakan sebuah kompetensi akbar ya, yaitu Botani Robotic Competition yang kedua di tahun 2026. Ada banyak hadiah, sertifikat, piagam, dan ada juga hadiah beasiswa ya dari Universitas Insan Cendekia Indonesia. Ya, jangan lupa ya daftarkan segera anak-anak untuk ikut kompetisi Botani Robotic Competition. Dan channel ini juga menginformasikan terkait tentang kegiatan-kegiatan para petani serta produk-produk yang dihasilkannya. Ya, sahabat kebun berkah, kali ini saya akan membicarakan ya terkait dengan kondisi saat ini ya, karena musim hujan ya di Bogor ini hampir setiap hari hujan ya, setiap hari hujan. Dan tentunya ini akan sangat mempengaruhi tanaman ya, tanaman sahabat-sahabat kebun berkah yang ditanam, entah itu tanaman hias maupun tanaman-tanaman pangan ataupun kayu ya, atau buah-buahan. Ini sangat mempengaruhi ya. Salah satunya adalah penyakit layu akar ya, penyakit layu akar. Ini memang sangat rentan pada kondisi-kondisi dengan curah hujan yang tinggi ya. Air menggenang di tanaman sahabat-sahabat kebun berkah akhirnya mempengaruhi pertumbuhan dari tanaman yang sahabat kebun berkah budidayakan. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, untuk layu akar ini ada beberapa penyebab ya. Ada beberapa penyebab. Bentar ya, saya rapikan dulu nih. Penyebab yang pertama untuk layu akar ini ya adalah jamur ya. Jamur Fusarium ataupun Rhizoctonia. Dan jamur ini seringkali menyerang tanaman sahabat kebun berkah dalam kondisi yang terlalu lembab ya, banyak airnya. Tanaman bisa membusuk karena akarnya membusuk ya, airnya tanaman menjadi layu, terutama pada di siang hari ya, kelihatan sekali, dan kemungkinan juga akan berakibat kematian pada tanaman sahabat kebun berkah. Penyebab yang kedua adalah bakteri ya. Ini dari Pseudomonas maupun Ralstonia ya. Ini menyebabkan layu yang cepat ya. Kalau tadi yang disebabkan oleh jamur,
Fusarium maupun Rhizoctonia agak sedikit lama dibanding dengan yang disebabkan oleh bakteri Ralstonia atau Pseudomonas. Tanaman yang diserang oleh bakteri Pseudomonas ini layu sangat cepat ya, kurang lebih dari 3 hari. Dan memiliki tanda khas tanaman yang diserang Pseudomonas atau Ralstonia ini adalah apabila akar ataupun batang yang diserang tadi kita potong lalu kita celupkan ke dalam air, maka akan keluar lendir yang berwarna putih ya, seperti asap. Ini salah satu tanda ya yang ditinggalkan oleh bakteri Ralstonia ataupun bakteri Pseudomonas. Penyebab yang ketiga adalah faktor lingkungan, sahabat kebun berkah. Ya, ini apalagi dari pagi sampai sore hujan ya. Tentunya ini sangat berpengaruh terhadap kelembaban dari media tanam ataupun kebanyakan air ya, air menggenang karena drainasenya jelek. Maka karena kebanyakan air ya, maka tentunya akar atau tanaman akan kekurangan oksigen dan akhirnya bisa membusuk ya, sahabat kebun berkah. Penyebab yang keempat dari layu akar ini adalah serangan hama ya. Kalau ada gendon ya, kalau bahasa Jawanya gendon atau urat ya, ada ulat ya memakan akar itu ya. Dan urat ataupun gendon ini memakan akar sehingga nantinya akar pun putus ya dari batang sehingga nutrisi-nutrisi akan tidak terserap ke tanaman, akhirnya pun tanaman layu dan akhirnya mati, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, adapun beberapa gejala yang bisa sahabat kebun berkah amati ya dari layu akar ini adalah yang pertama tanaman akan kelihatan layu ya, terutama pada siang hari terkena sinar matahari ya. Dan bisa jadi pada saat malam hari akan kelihatan segar kembali. Ya, ini apa namanya gejala yang bisa sering ditemukan oleh sahabat kebun berkah berada. Gejala yang kedua terkait dengan layu akar ini adalah daun bagian bawah menguning ya. Jadi bagian bawah dari daun akan kelihatan kuning. Gejala yang ketiga adalah akar akan berwarna coklat ataupun hitam dan lunak ya. Lunak serta ada bau busuk biasanya. Ya, ini adalah gejala-gejala yang sering sahabat kebun berkah bisa lihat ketika tanaman sahabat kebun berkah mengalami layu akar. Dan gejala yang terakhir adalah tanaman menjadi kerdil ya, yang tentunya bisa jadi akhirnya tanaman ini mati, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, lalu bagaimana mengatasi tanaman yang mengalami layu akar ya? Tentunya kita akan coba bedakan cara pencegahannya, mulai dari pencegahan atau preventif, ya. Penanganan ataupun pencegahan untuk layu akar ini secara preventif, maka sahabat kebun berkah yang pertama harus dilakukan adalah menggunakan benih atau biji yang memang bebas dari hama maupun penyakit. Ya, jadi benih unggul ya, benih yang bersertifikat, berlabel ya, yang menjamin bahwa benih ataupun biji yang sahabat kebun berkah nanti gunakan merupakan benar-benar terbebas dari segala macam penyakit maupun hama. Ya.
Yang kedua, sterilisasikan media-media tanam ataupun alat-alat yang akan sahabat kebun berkah gunakan terkait dengan menanam ya. Ya, mulai dari bagaimana media tanamnya disterilisasikan ya. Jangan sampai media tanam yang digunakan mengandung bibit-bibit penyakit ataupun mengandung bibit-bibit hama. Itulah sahabat kebun berkah dan ada juga yang menambahkan pada media tanam tadi adalah jamur antagonis ya, seperti trichodema. Trichodema ya. Dan ini dilakukan sebelum menanam. Jadi lahan atau media tanam yang akan dilakukan penanaman ditaburi jamur trichoderma ini. Preventif yang kedua adalah dengan perbaikan tanah. Ya. Tadi kita bisa dengar bahwa salah satu penyebab dari layu jamur ini atau layu ini disebabkan akibat dari drainase yang tidak baik. Air menggenang sehingga susah mendapatkan oksigen tanaman, maka akan layu. Untuk itu, maka lokasi yang digunakan sebagai tempat budidaya harus memiliki drainase yang baik sehingga air mengalir dengan lancar. Tidak ada genangan ya, sahabat berkebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itu adalah cara pencegahan. Namun apabila sahabat kebun berkah sudah mengalami tanaman sahabat kebun berkah diserang layu akar ini, maka tentunya harus ada langkah penanganan. Sahabat kebun berkah bisa mengaplikasikan fungisida sistemik apabila sahabat kebun berkah ini sudah jelas memiliki tanda bahwa penyebab tanamannya adalah jamur misalkan, maka bisa menggunakan fungisida sistemik yang berbahan aktif tembaga hidroksida. Ya, jadi bisa menggunakan fungisida ini ya. Tapi dengan catatan, sahabat kebun berkah harus memperhatikan benar dosisnya, waktunya, kapan melakukan tindakan ini. Sahabat kebun berkah, apabila layu akar disebabkan oleh bakteri, ya, bakteri, maka gunakan juga bakterisida ya, sistemik ya. Ya, ini juga harus hati-hati ya, sahabat kebun berkah. Gunakan dengan dosis yang tepat, waktu yang tepat. Dan apabila hama ya, seperti tadi, gendon ya, uter-uter ya, bisa dengan menggunakan insektisida. Ya, tapi juga catatannya harus memperhatikan dosis dan waktu yang tepat. Sahabat kebun berkah, terkadang penyakit layu akar ini sudah menjalar kemana-mana ya. Maka langkah yang terbaik adalah pemusnahan tanaman-tanaman yang terkena tadi. Lalu kita bakar ataupun kita pendam ya, agar tidak menyebar ke tanaman-tanaman yang lain ya, sahabat kebun berkah. Sahabat kebun berkah yang berbahagia, itulah sekelumit tentang layu akar ya, layu akar atau apa namanya ya, busuk akar ya. Ada yang menamakan layu akar, ada yang menamakan busuk akar. Tapi sesungguhnya sama ya, sahabat kebun berkah. Ya, itulah sahabat kebun berkah sekelumit tentang hal tadi ya. Silakan sahabat kebun berkah bisa mempraktekannya dan jangan lupa untuk subscribe dan share channel ini ya. Jangan lupa ya. Jangan lupa ya di subscribe dan share channel Junediono Kebun Berkah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.